Iya, Pak Teguh mau nanya, kalau di IHSG kan biasanya di akhir tahun itu ada window dressing. Tapi, jadi maksud saya itu kan dari Januari kita udah mengalami sideways yang lumayan panjang. Terus sebenarnya banyak banyak analis yang kalau kita dengar menyebutkannya kayaknya tengah tahun ini mulai bakal rebound gitu. Cuma eh, Tidak terjadi. udah di September kan rumornya malah malah ada Evergrande yang kayaknya lumayan panas gitu rumornya. Jadi eh, kondisi IHSG kira-kira bakal gimana ya? Apa kita justru buru saat ini supaya nunggu window dressing atau takutnya kita buru saat ini pas di akhir tahunnya malah turun? Ya, ya gimana? Apa namanya? Nggak ada yang tahu ke depan itu bagaimana. Tapi saya bisa kasih tahu begini. Oke, Pak Kandi saya jawab ya. Ini karena memang nanti saya mungkin akan tulis lebih lengkap soal Evergrande ini, tapi saya coba jelaskan secara sekilas dulu di sini ya. Karena memang ini pertanyaan semua orang. Semua orang lagi bingung gitu. Ada apa ini sebenarnya? Yang pertama, saya sudah pelajari masalah Evergrande ini meskipun baru sekilas ya. Dan kesimpulan awalnya adalah enggak lah, enggak seberat itu masalahnya sebenarnya di sana. Dan saya lebih lihatnya lebih ke politik aja ya, lebih ke politis. Ini kan di China sana. Jadi yang banyak nulis tentang katanya ini bakal apa segala macam tuh media Amerika itu rata-rata itu. Jadi seolah-olah bahwa sekarang bukan lagi Amerika tapi sekarang gilirannya China yang krisis seperti itu. Padahal enggak juga. Sebagai perbandingan, nilai utang Evergrande itu kan kurang lebih sekitar 300 miliar dolar. Memang itu jumlah yang amat sangat besar. Kalau dirupiahkan 4.000 triliun. Dua kali APBN Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan cerita Lehman Brothers pada tahun 2008, waktu itu Lehman Brothers itu kerugiannya berapa? Utangnya yang kemudian akhirnya default total. 900 miliar dolar. 3 kali lebih besar, Pak. Dan China hari ini secara ekonomi sudah jauh lebih kuat dibanding 10 tahun yang lalu. Jadi 300 miliar itu kecil, sebenarnya kecil. Bisa di bail out, nggak masalah. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan lagi. Pak Teguh, tapi kan ada yang bilang ini bisa sistemik. Jadi dan masalahnya gini, yang utangnya gede itu nggak cuma Evergrande, perusahaan-perusahaan emiten lain, perusahaan-perusahaan keuangan lain di China sana juga pada utangnya banyak. Nah, di Amerika juga sama dulu tahun 2008. Yang utangnya gede itu nggak cuma Lehman, bank-bank lain juga sama. Ada Merrill Lynch ya, ada AIG ya. AIG itu American International Group, Citigroup, banyaklah bank-bank yang besar-besar itu waktu itu kan lagi heboh subprime mortgage, semuanya utangnya gede. Tadi saya bilang Lehman Brothers itu total utangnya yang akhirnya tidak ditanggung oleh pemerintah sehingga dibiarkan bangkrut ya, itu 900 miliar dolar. Tapi total utang seluruh lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan juga di seluruh dunia yang hubungannya dengan subprime mortgage itu berapa, Pak? Pak Kandi tahu nggak? 4 Enggak, Pak. triliun dolar. 4 triliun dolar. Apakah ketika itu pemerintah atau dalam hal ini bank sentral turun tangan? Turun tangan, ngeluarin paket penyelamatan ekonomi berapa ratus miliar dolar atau bahkan berapa triliun gitu ya. Tapi tidak semua bank diselamatkan. Jadi hanya bank-bank tertentu saja yang tidak terlalu parah. Lehman ini yang paling parah di antara semuanya. Jadi dari total 4 triliun dolar itu tuh yang bank yang satu mungkin cuma 100 miliar dolar, bank yang ini 200 miliar dolar, ini Lehman 900 miliar dolar sendiri. Ya sudah ini aja yang dibiarkan gitu, tapi yang lain-lain diselamatkan. Evergrande sekali lagi nggak sebesar itu utangnya, nggak segila itu. Dan bank-bank yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain yang juga punya utang di China sana, jika ditotal, ya tetap totalnya nggak terlalu besar. Belum ada datanya ya, tapi perkiraan saya nggak nyampe 1 triliun dolar lah. Dan kalau misalnya angkanya masih segitu, ya masih bisa di bail out. Nah itu satu.
Kedua, kalau saya perhatikan lagi, ya, sebelum Evergrande ini kan di Indonesia ini ramai cerita tapering, ya, masalah tapering. Terus lalu Evergrande. Tapi saya perhatikan lagi, kok yang rame ngomongin Evergrande, yang rame ngomongin tapering itu cuma Indonesia doang loh. Not even di Amerika sendiri banyak beritanya soal tapering itu. Enggak. Di Amerika sana itu malah mereka bicaranya lebih ke sekarang ekonomi sudah pulih karena sudah nggak ada lockdown segala macam. Jadi kalau mau tapering apa silahkan. Ada berita tentang tapering tapi nadanya tidak panik, tidak fear, tidak nakut-nakutin. Headline beritanya itu tidak akan crash atau apa, enggak. Mereka optimis. Di Indonesia aja nih. Jadi setelah ada cerita tapering yang sebenarnya saya juga sudah jelaskan, yaitu mah di Amerika. Ya kita paling cuma kena anginnya aja dikit-dikit gitu. Nah sekarang ada Evergrande. Mungkin nanti ada lagi cerita apa dari Eropa sana yang sebenarnya peristiwanya itu tidak terjadi di sini, di luar sana, tapi kita menganggap akan ada pengaruhnya ke sini. Kenapa, Pak? Kenapa kita heboh sendiri ketika orang lain di luar negeri sana B aja gitu? Kenapa? Saya pikir hubungannya adalah karena selama 6 bulan terakhir ini, meskipun IHSG-nya kelihatannya sideways, tapi saham-saham turun semua, Pak. Orang-orang di kita itu udah pada panik sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi nggak kelihatan karena IHSG-nya kelihatannya nggak turun. Ya, Pak Kendi bilang harta turun, ya kan? Tadi ada yang bilang BBTN turun. Ada lagi yang sebelumnya bilang gudang garam turun, INKP turun. Semua saham turun. Batu bara sekarang lagi naik-naik, betul. Tapi kalau dihitung sejak 6 bulan yang lalu, PTBA, Adaro turun juga. Itu menyebabkan psikologis pasar sekarang tuh lesu, males gitu loh. Dan kalau lagi begini, dikasih berita yang bagus-bagus, nggak mempan. Nggak mempannya bagaimana? Gimana ya, ya bagus gimana ya, lagi pada nyangkut begini gitu loh. Jadi akhirnya berita sejelek apapun, kita menganggapnya serius gitu, seperti itu. Nah, tapi saya pikir, karena sejak awal sebenarnya masalah tapering segala macam atau Evergrande itu tidak seserius itu, maka ketika nanti kondisi pasar sudah lebih baik, dan perkiraan itu adalah memang pada akhir tahun nanti. Sabar, bentar lagi. Sekarang September udah mau berakhir. Berarti kan masuk Oktober. Oktober juga biasanya masih belum tuh. Masih belum naik gitu loh. Masih ya mungkin beberapa saham lanjut turun, tapi ada juga yang mentok, tapi belum lanjut naik lagi gitu ya. Biasanya baru naik-naik itu November, Desember. Jadi masih ada jeda 1 bulan lagi. Tapi ketika nanti kita akhirnya masuk bulan November itu, saya pikir cerita Evergrande ini akan hilang, Pak. Akan hilang. Ketika saham-saham naik, berita-berita akan otomatis positif semuanya. Dan masa iya sih, nanti pas November itu PPKM masih ada? Tega banget pemerintah kalau kayak gitu kan. Harusnya ketika itu, kan gini Pak, jadi kita kayak dikepret bolak-balik gitu loh. Udah mana nyangkut di saham, kagak boleh kemana-mana, kan gitu. Jadi gimana nggak stres, ya kan? Nah tapi nanti pas November itu, harapan saya, PPKM sudah ini udah, dan katanya kan sekarang anak-anak udah boleh masuk ke mall kan, ya itu udah kabar baik banget loh, serius. Saya udah nggak mikirin saham lagi sekarang, pokoknya mikirnya asal bisa hidup normal aja lah. Nah pada saat itu kemudian ya harapannya pengusaha real juga yang punya rumah makan apa segala macam, usahanya jalan lagi, dapat duit lagi, masuk ke saham mulai naik. Maka berita-berita Evergrande, tapering sejak awal memang tidak signifikan itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Jadi menurut saya saat ini adalah waktunya untuk akumulasi. Kita masih punya waktu 1 bulan sih, nggak usah buru-buru ya. Oktober lah paling lambat. Oktober ini kalau misalnya kita masih belum belanja juga, maka kemungkinan pas November atau Desember ketika cerita Evergrande itu udah hilang, ketika saham-saham sudah pada naik, ya sudah terlambat. Nah, kalau sekarang posisi kita pada nyangkut-nyangkut di saham-saham tertentu, ya termasuk Pak Kandi juga kayaknya ada pegang harta nih, ya nyangkut seperti itu, nggak apa-apa. Kecuali sekarang udah November, kecuali sekarang sudah Desember, saham-saham udah pada naik semua, cerita Evergrande itu juga udah nggak ada, saham yang lain naik, kok saham kita turun sendiri? Nah itu baru ada something wrong kalau kayak gitu. Tapi kan enggak, ini semua saham turun. Enggak cuma saham kita doang gitu.
Ada sekarang Wika konstruksi lagi naik-naik lagi. Betul. Tapi lihat 6 bulan terakhir, totalnya turun juga. Sekarang tuh baru naik sedikit gitu. Tapi secara keseluruhan masih turun dalam gitu.